Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di lanjutan video di praktikum visualisasi data dan informasi pertemuan ke-6, kita akan membahas tentang analisis sentimen ya dari data-datanya komentar-komentar netizen yang ada di media sosial. Kita masukkan ke dalam data tabel di Excel. Nanti kita analisis komentar netizen itu masuk ke dalam kategori negatif, positif, atau netral gitu ya. Dan di sini menggunakan beberapa hal gitu, termasuk menggunakan naive Bayes, terus ada menggunakan SPM ya, super vector machine gitu. Nah, yang pertama seperti biasa kita pakai every open yang visualisasi data karena disesuaikan dengan Jupyternya, versi Jupyternya. Lalu kita buka ya launch di sini. Nanti akan muncul Jupyter Notebook-nya. Kita buat file baru. Nah, seperti biasa di rename ya. Pertemuan 6 Surya gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita install dulu word call di sini. Nanti supaya apa? Supaya untuk menampilkan kata-kata yang sering muncul di dalam komentar analisis di sini, analisis sentimen di sini. Jadi diinstal dan ketika udah beres nanti akan kayak gini ya. Jadi harus dipastikan ada internetnya dulu gitu ya. Biasanya kalau belum terinstall agak lama ya, harus ke download dulu. Nah, lalu selanjutnya ini untuk digunakan untuk import data gitu ya dari dari berdasarkan bahasa Indonesia di sini. Nah, ini menggunakan kode yang ini. Nanti seperti biasa kodenya akan dikirim ke grupnya WA gitu ya. Ini dasarnya dari word call juga di sini. Nah, ini untuk menggunakan ini, lalu diklik. Nah, nanti apakah every opennya sudah siap atau tidak gitu ya. Nanti akan seperti ini. Nah, hasilnya ya every opennya. Nah, ini ada loading di sini ya. Nah, lalu ketika sudah seperti itu, coba ulang bisa nggak? Nah, ini coba Pak. Ya, kita lanjut aja. Nah, lalu next menggunakan kode yang ketiga. Nanti tampilannya akan menampilkan data ya, dari dataset yang Excel. Seperti biasa data Excel-nya dikirimkan ya berupa data sentimen komentar banjir di Sumatera gitu ya. Nah, seperti biasa jangan lupa upload dulu di sini data banjir yang ini ya ke dari Excel ya. Nah, ini diupload ya. Karena saya sudah ngupload di sini maka akan muncul langsung seperti ini. Nah, lalu setelah itu gunakan kode yang keempat ya. Ini biasanya untuk kode keempat itu untuk memproses teks supaya lebih stabil. Nah, ini untuk tampilannya seperti ini ya. Jadi kata-kata yang memang tidak sesuai nanti akan dibuat lebih sesuai supaya di clean gitu ya, supaya gampang dikategorikan apakah masuk ke dalam komentar negatif, positif atau netral di sini. Nah, nanti kita juga buat kodenya di sini gitu ya. Ini untuk sentiment weeks ya, untuk supervision yang aman. Nah, ini ada beberapa kata yang dimasukkan. Nah, untuk sentiment weeks-nya boleh dikasih banyak, boleh terserah gitu ya. Nah, tampilannya kayak gini. Jadi kalau ada kata doa, bantu gitu ya, maka akan masuk ke positif. Kalau ini akan masuk ke negatif di sini kata-katanya. Nah, ini menghasilkan count di sini kata-katanya dari 100 ya, 100 komentar netizen di sini ya, menghasilkan data seperti ini. Nah, lalu kita tampilkan, didistribusikan buat sebuah tampilan visualisasi datanya, grafiknya. Ya, dari data yang di atas, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, ini. Nah, lalu kita buat untuk word call di sini ya. Kayak gini. Ya. Ini untuk menampilkan kata-kata yang memang sering muncul, apakah itu positif, negatif, gitu ya, dan yang lainnya. Tinggal klik. Nah, akan seperti ini. Ini word call negatif, ya ini
kata-kata negatif akan nampilkan kayak gini, terus ada word cloud positif, kata-kata positif, terus ada netral di sini ya. Nah, lalu setelah itu kita buat data cleaning ya untuk menganalisis menggunakan beberapa algoritma. Yang pertama siapkan dulu ini kata untuk di cleaningnya ya. Juga menggunakan link di kode selanjutnya. Lalu dibuat data trainnya, ya, kodenya seperti ini. Nah, lalu gunakan untuk multi nominal di sini ya. Ini menggunakan yang tadi, menggunakan algoritma NiceBayes. Maka ini akan menghasilkan data-data kayak precision, recall, dan FIM score sampai supportnya seperti ini. Nah, dari yang sekian, bagaimana kalau ditampilkan selain menggunakan NiceBayes? Contohnya menggunakan support vector mesin gitu ya, SVM di sini. Maka untuk kodenya yang kayak gini, data trainnya. Nah, hasilnya juga mana yang paling sesuai, yang paling presisi di sini. Nah, dari kedua hal itu sebenarnya bisa dibuat suatu conversion metricnya. Ya. Jadi nanti untuk memprediksi angka-angkanya, kata-katanya ini datanya dari sini, positif, negatif, atau netral ya. Nah, maka kodenya menggunakan ini ya. Nanti akan menampilkan conversion metric di sini. Nah, ini kan seperti ini. Ya. Negatifnya 12, positif netralnya ada 5, positifnya ada 3. Nanti tampilannya kayak gini. Nah, itu kalau kenapa yang ini ada error gitu ya. Ada kemungkinan yaitu tidak terkonek ke internet ya, karena sengaja saya tidak konekkan ke internet. Tapi kalau untuk di data yang sudah dipraktekkan ya, sudah dibuat yang ini tidak ada error. Nah, karena kalau dikonekkan ke internet biasa Bandicam ke blok gitu ya. Ya, nah ini. Nah, ini untuk apa? Yang tidak error ya. Kalau ini agak peringatan tapi tidak masalah sejujurnya. Nah, baik, itu saja untuk di pertemuan ke-6. Nanti kita lanjutkan di pertemuan ke-7. Ada updating juga meskipun sama-sama membahas tentang fuzzy di sini ya. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.